Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya, Dr. Tasya, dalam sesi podcast kesehatan. Hari ini kita akan membahas topik yang sering menimbulkan pertanyaan, yaitu sayuran mana saja yang sebaiknya dihindari ketika usia kita sudah memasuki 60 tahun ke atas, dan sayuran mana yang justru menyehatkan serta wajib dikonsumsi. Usia lanjut membawa banyak perubahan pada tubuh. Sistem pencernaan menjadi lebih sensitif, metabolisme melambat, fungsi ginjal dan hati berkurang, bahkan daya tahan tubuh tidak sekuat dulu. Karena itu, pilihan makanan, terutama sayur-sayuran, menjadi sangat penting. Tidak semua sayur baik untuk semua orang. Ada yang bermanfaat besar, tapi ada pula yang justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Mari kita mulai dengan 8 sayur yang sebaiknya diwaspadai atau dibatasi konsumsinya di usia 60 tahun ke atas. Pertama, bayam. Bayam memang kaya zat besi, tapi juga tinggi oksalat. Pada usia lanjut, terutama yang punya riwayat batu ginjal atau masalah ginjal, oksalat bisa memperburuk kondisi dengan membentuk batu kalsium oksalat. Jadi, konsumsi bayam sebaiknya dibatasi dan jangan dipanaskan berulang kali karena bisa meningkatkan racun nitrit. Kedua, kangkung. Kangkung sering dianggap sebagai sayur sederhana yang menyehatkan. Namun, bagi orang usia lanjut, kandungan purinnya cukup tinggi sehingga bisa memicu asam urat. Bila Anda punya riwayat gout atau sendi nyeri, sebaiknya hindari terlalu sering makan kangkung. Ketiga, sawi. Sawi mengandung goitrogen, yaitu zat yang bisa mengganggu fungsi kelenjar tiroid bila dikonsumsi berlebihan. Pada lansia yang rentan dengan gangguan tiroid, sawi bisa menimbulkan masalah bila tidak diolah dengan baik. Keempat, lobak putih. Meskipun sering digunakan dalam sup, lobak bisa menyebabkan kembung, gangguan pencernaan, dan memperparah MAH. Pada usia lanjut, perut biasanya lebih sensitif, sehingga konsumsi lobak perlu dibatasi. Kelima, terong. Terong mengandung solanin, zat yang bisa memicu nyeri sendi, sakit kepala, bahkan memperparah radang. Walaupun dalam jumlah kecil aman, konsumsi terlalu sering pada usia lanjut tidak disarankan, terutama untuk penderita artritis. Keenam, cabai dan sayur pedas. Cabai sebenarnya mengandung vitamin C tinggi, tapi rasa pedasnya bisa mengiritasi lambung dan usus. Pada usia 60 tahun ke atas, resiko gastritis, MAH dan wasir lebih tinggi, sehingga sayur pedas sebaiknya dikurangi. Ketujuh, singkong muda atau daun singkong. Daun singkong memiliki kandungan sianida alami bila tidak diolah dengan benar. Pada tubuh yang sudah lemah, kemampuan menetralisir racun berkurang. Jadi, daun singkong harus diolah dengan hati-hati dan jangan sebaiknya jadi menu harian. Kedelapan, rebung atau tunas bambu. Rebung mengandung zat sianida alami. Jika tidak direbus cukup lama, zat ini bisa menimbulkan gangguan saraf dan pencernaan. Bagi lansia, resiko ini lebih besar karena sistem detoksifikasi tubuh sudah menurun. Jadi, kedelapan sayur ini bukan berarti sama sekali tidak boleh dimakan. Namun, harus bijak. Batasi porsinya, perhatikan cara pengolahan, dan sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Sekarang, mari kita bahas sayuran yang justru menyehatkan dan sangat bermanfaat di usia 60 tahun ke atas. Pertama, brokoli. Brokoli kaya akan vitamin C, serat, dan antioksidan. Kandungan sulforafen di dalamnya terbukti membantu mencegah kanker dan menjaga kesehatan jantung. Teksturnya juga mudah dikunyah bila dimasak dengan benar. Kedua, wortel. Wortel penuh dengan beta-karoten yang baik untuk kesehatan mata. Pada lansia, resiko katarak dan degenerasi makula meningkat, sehingga wortel bisa jadi sahabat terbaik untuk menjaga penglihatan. Ketiga, labu kuning. Labu kuning kaya akan serat dan rendah kalori, bagus untuk pencernaan, membantu mengontrol gula darah, serta mendukung kesehatan jantung. Rasanya manis alami sehingga cocok untuk lansia yang sudah mengurangi gula tambahan. Keempat, kacang panjang. Kacang panjang mengandung vitamin K, folat, dan magnesium yang baik untuk tulang. Di usia lanjut, osteoporosis menjadi masalah besar, sehingga sayur ini sangat bermanfaat bila dikonsumsi rutin. Kelima, tomat. Tomat adalah sumber likopen, antioksidan yang baik untuk jantung dan kesehatan prostat. Selain itu, kandungan vitamin A dan C pada tomat membantu memperkuat daya tahan tubuh lansia. Jadi, sahabat sehat, usia 60 tahun ke atas adalah masa di mana kita harus lebih selektif memilih makanan. Tidak semua sayur otomatis sehat untuk semua orang.
Ada yang harus dibatasi karena resiko batu ginjal, asam urat, atau gangguan pencernaan. Namun, ada juga sayuran yang justru memberi manfaat luar biasa untuk jantung, mata, tulang, dan daya tahan tubuh. Kuncinya adalah, pilih sayuran dengan bijak, konsumsi dalam jumlah seimbang, dan selalu perhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Jangan lupa konsultasikan ke dokter atau ahli gizi jika ada keluhan setelah mengkonsumsi sayur tertentu. Demikian pembahasan kali ini, tentang 8 sayur berbahaya dan 5 sayur menyehatkan di usia 60 tahun plus. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.